Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Rilvi Film. Sebelumnya, kalian sudah makan apa belum? Yang belum makan dulu, yang sudah mari kita ambil posisi. Rebahan, rilekkan pikiran, dan mari kita berimajinasi. Oke, tanpa bacot dan bekicot, mari kita joskan ke alur ceritanya. Oke, pada video sebelumnya diperlihatkan di mana Dacen alias Wokong memporak-porandakan surgawi patung Buddha yang mengakibatkan ia harus dikurung selama 500 tahun dan telah ditancapkan di bawah gunung Woqing. Oke, langsung ke cerita selanjutnya ya, di mana 500 tahun pun berlalu. Di mana ada seorang anak kecil bernama Lear yang sedang memegang boneka monyet, kemudian ayahnya menceritakan sedikit tentang monyet tersebut. Dan pada akhir cerita, ayahnya berkata bahwa monyet alias Dacen bukanlah mati, ia hanya tertidur selama 500 tahun. Pada saat mereka melakukan sebuah perjalanan, tiba-tiba sekumpulan monster datang dan menyerang mereka. Pada saat Ibu Lear berlari menyelamatkan Lear, tiba-tiba mereka sampai di penghujung jalan buntu. Di sini Ibu Lear kebingungan bagaimana cara ia menyelamatkan Lear dari buruan monster tersebut. Dan di sini Ibu Lear memilih untuk lompat ke dalam sebuah jurang yang begitu dalam. Keesokan harinya, ada seorang kakek tua yang sedang mencoba minum air di sebuah sungai. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan anak kecil. Kemudian, ia melihat-lihat sekitar dan akhirnya ia menemukan anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut tak lain adalah Lear. Karena kasihan, kakek tua tersebut membawa Lear pulang bersamanya. Beberapa tahun kemudian, Lear pun tumbuh semakin besar. Pada suatu hari, di desa tempat Lear tinggal sekarang, ada sebuah pertunjukan wayang. Di sini kita diperlihatkan Lear yang begitu nakal dan berani mengganggu para pemain wayang tersebut dengan menggantikan wayang menjadi boneka monyet Suwokong, sehingga membuat pemain wayang marah. Pada saat jalan menuju ke rumah, kakek menasihati Lear agar jangan selalu membuat onar, karena kakek tak selamanya bisa menjaga Lear. Di sini, Lear berkata bahwa ia ingin menjadi dan mempelajari ilmu bela diri. Pada saat menasehati Lear, tiba-tiba suara gemuruh monster terdengar. Tak lama kemudian, monster pun datang. Pada saat Lear dan kakek berlari menjauhi kejaran para monster, Lear dan kakek pun akhirnya terpisah. Di sisi lain, Lear rupa-rupanya terdampar di sebuah pulau. Saat mencoba mengumpulkan makanan, ia melihat sebuah tapak monster yang besar dan ini membuat ia kaget dan membuat ia sadar bahwa ia sekarang dalam bahaya. Saat ia menjauhi kejaran monster tanpa sengaja, rupa-rupanya dia sudah berada di sebuah gunung Wuchen, yaitu tempat di mana Daishen dikurung, dan Lear melihat-lihat di sekitar gunung tersebut. Pada saat ia melihat-lihat tanpa sengaja juga, ia terjatuh ke dalam sebuah lubang. Sesampainya di sana, ia kaget melihat ada sebuah patung yang sudah membeku. Ia menyentuh tangan patung tersebut dan kembali melihat lagi. Dan di sini, keajaiban pun terjadi. Pelan-pelan Daishen mulai berubah ke wujud semula. Dan tak lama kemudian, para monster menemukan tempat Lear bersembunyi. Pada saat monster mencoba melakukan penyerangan ke Lear, tiba-tiba Daishen pun muncul dan terjadilah perkelahian di sana. Namun, pada saat selesai perkelahian tersebut, Daishen melihat ke Lear. Kemudian keluarlah anak kecil yang dibawa Lear
Dan anak kecil tersebut tanpa merasa takut, ia memegang wajah Dachen tersebut dan berkata kuda besar. Dan akhirnya Dachen bergegas pergi keluar meninggalkan Lear dan anak kecil tersebut. Pada saat keluar, Dachen merasa sangat bahagia dan dia melompat-lompat di atas pepohonan. Namun, di saat dia melompat kembali tanpa dia sadari, gelang di tangannya belum lepas, yang membuat kekuatannya tidak berfungsi sepenuhnya dan akhirnya membuat dia jatuh dari ketinggian. Saat dia sadar, ia terbangun, ia ingin menghancurkan gelang tersebut, namun tidak juga bisa. Namun di sisi lain, saat ia mencoba menghancurkan gelang tersebut, Lair mendengar bisikan tersebut. Tak lama kemudian, ia memarahi patung Buddha. Di sisi lain, di mana Dachen menghindari Lair dan bersembunyi di balik pohon, tiba-tiba Lair sudah berada di depan Dachen. Singkat cerita, karena kewalahan menghadapi Lear, akhirnya Dachen tidak memperdulikan Lear lagi. Walaupun demikian, Lear tetap mengikuti kemanapun Dachen pergi. Namun, di sisi lain, di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka mendengar suara getaran di balik pepohonan. Dan tiba-tiba keluarlah monster batu. Dan tak lain, monster batu tersebut adalah perintah Buddha Agung yang ditugaskan untuk mengawasi Dachen alias Wukong. Kemudian mereka pun bertarung. Namun, di sini karena ilmunya masih di dalam batasan kurungan, Lear pun ikut membantu Dachen dengan melompat ke atas batu raksasa tersebut dan mengambil pelindung yang tertempel di batu. Di sini, saat Dachen mencoba menjatuhkan monster batu ke dalam sebuah jurang, monster tersebut sempat menarik rantai di tangan Dachen, dan ini membuat monster batu gagal jatuh. Dan tiba-tiba, saat Dachen berusaha melepaskan rantai di tangannya, muncullah Lear di balik punggung monster batu tersebut dan berhasil mencabut pelindung yang berada di sana. Seketika itu, monster batu langsung meledak dan Lear pun ikut terjatuh juga. Di sisi lain, para monster melapor ke tuannya bahwa Dachen sudah bebas dan ia ingin memastikan sendiri apa itu Dachen asli atau bukan dengan cara menyamar. Keesokan harinya, saat Dachen sudah menemukan Lear, mereka menginap di sebuah hutan. Saat Lear sibuk dengan anak kecil tersebut, Dachen lagi-lagi berusaha menghancurkan rantai yang ada di tangan Dachen. Tak lama kemudian, Lear menghampiri Dachen dan berterima kasih kepada Dachen. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Lear menemukan sebuah kuil dan ia langsung memasuki kuil tersebut. Dan saat itu ia terkejut melihat kemunculan sosok babi besar yang Lear kira itu adalah Buddha Agung. Mendengar bahwa dirinya adalah Buddha Agung, di sini babi dan Dachen bertarung. Setelah bertarung, babi baru menyadari Dachen adalah monyet yang pernah ia serang dulu. Singkat cerita, di sini si babi juga mengikuti kemanapun Dachen pergi. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh naga putih besar. Dachen memerintahkan babi dan Lear untuk diam saja. Tak lama kemudian, naga pun pergi meninggalkan mereka. Karena kewalahan dalam perjalanan, perut mereka pun terasa lapar dan akhirnya mereka menemukan sebuah rumah di tengah-tengah hutan. Mereka langsung mendatangi rumah tersebut dan berharap ada makanan di sana. Sesampainya di sana, mereka tidak tahu rumah yang mereka datangi tersebut adalah rumah milik para monster yang menyamar tadi. Para monster di rumah tersebut sudah mengetahui kedatangan Dachen dan kawan-kawannya, dan mereka sudah bersiap-siap untuk melakukan penculikan anak kecil tersebut. Sebelum mereka melakukan aksinya, ternyata Dachen sudah mempunyai firasat buruk itu terlebih dahulu. Dan sebelum itu, Dachen mulai melakukan penyerangan ke monster-monster tersebut terlebih dahulu.
Dan akhirnya monster berhasil menculik anak kecil tersebut. Singkat cerita, mereka terdampar di sebuah pulau. Lalu, Lear memohon kepada Dashen untuk membantunya mencari anak kecil tersebut. Di sini, Dashen merasa marah karena dia tidak bisa melakukan apapun. Mendengar perkataan Dashen, Lear pun menangis dan pergi menyelamatkan anak kecil itu sendiri. Tiba-tiba, Lear tidak sengaja mendengar perkataan monster tersebut. Di sisi lain, di mana Dashen berusaha menghancurkan rantai tersebut, namun upayanya seperti biasanya tetap saja gagal. Karena sudah merasa putus asa, Dashen jatuh ke dalam sungai yang begitu dalam. Di saat Dashen dalam keputusasaannya, tiba-tiba ia melihat boneka monyet milik Lear. Dan saat itu juga ia membayangi semangat dari Lear. Tak lama kemudian, ia pun tersadar kembali dari dalam air. Dan akhirnya ia berusaha bangkit kembali. Di sisi lain, di mana para monster dan tuannya sedang melakukan acara ritual pengorbanan anak kecil. Di sini, Lear berusaha membebaskan anak kecil tersebut, malah kejebak dengan dua monster yang berada di sana. Dan tak lama kemudian, guru Lear alias kakek yang menyelamatkan Lear dulu datang menyelamatkan Lear kembali dari serangan monster tersebut. Dan akhirnya Tuan Monster tersadar kalau ada anak kecil dan kakek tua itu di dalam markas mereka. Melihat itu, Tuan Monster langsung marah dan menghampiri mereka dan langsung menanyakan keberadaan Dashen sekarang ada di mana. Singkat cerita, datanglah naga putih dan menyelamatkan Lear dari serangan monster. Akhirnya Lear pun selamat. Tak lama kemudian, Dashen datang dan pertarungan pun terjadi. 不要靠近他们！这味道比蟠桃如何？ Saat Dashen menyerang, akhirnya Tuan Monster pun kalah dan jatuh ke jurang. Namun di sini siapa sangka monster itu belum mati, malah muncul kembali dengan wujud aslinya. Namun, saat Dashen mengetahui mereka dalam keadaan terdesak, di sini Dashen menjatuhkan bebatuan ke monster tersebut, sehingga monster tersebut pun jatuh. Namun, tak lama kemudian, Dashen terjebak di sebuah lubang. Mengetahui hal itu, Lear berusaha untuk menyelamatkan Dashen. Sesampainya Lear di sana, Lear melihat Dashen yang terpojok di bebatuan. Kemudian Dashen mengatakan, "Kenapa kau kesini?" Lear menjawab dengan penuh berani, "Kita akan pergi bersama-sama." Melihat Dashen dalam keadaan terdesak dan kesakitan, akhirnya Lear pun mengalihkan perhatian monster tersebut. Di sisi lain, saat Dashen baru saja terlepas dari bebatuan, ia melihat Lear sudah terdesak dan monster tersebut. Melihat itu, Dashen segera menolong Lear. Namun di sini Dashen keburu jatuh ke dalam bebatuan karena terfikirkan oleh Dashen bahwa Lear sudah mati. Di sini Dashen merasa bersalah. Saat itu ia menemukan boneka milik Dashen dan disinilah Dashen mulai beraksi untuk membalas kematian Lear. Di akhir film, kita diperlihatkan Lear dan anak-anak yang lain terselamatkan dan diantarkan pulang melalui awan Dashen alias Sun Gokong.